Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad dari Siagian Horas. Apa kabar nih sahabat YouTuber dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Amin ya robbal alamin. Yang pastinya terus berkarya ya teman untuk membuat konten-konten video terbarunya teman-teman, yang tentunya videonya yang berguna dan bermanfaat ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa jenis konten yang cocok buat teman-teman yang belum merasa percaya diri saat berhadapan dengan kamera. Nah, pasti sebagai pemula kita kadang masih merasa canggung saat berhadapan dengan kamera. Padahal mah kameranya diam gak ngapa-ngapain gitu ya teman-teman. Nah, saya juga merasakannya. Nah, dan untuk itu ada pilihan-pilihan konten yang tanpa kita harus ada ataupun berhadapan dengan kamera. Ada beberapa pilihan jenis konten teman-teman. Jadi jangan merasa putus asa gitu ya teman. Kita masih bisa terus berkarya walaupun belum merasa percaya diri saat berhadapan dengan kamera. Suatu saat nanti juga akan terbiasa teman-teman. Nah, selagi kita masih beradaptasi biar bisa pede saat berhadapan kamera, tentu kita tak harus tinggal diam. Banyak jenis-jenis konten yang bisa kita lakukan sebelum kita percaya diri. Jenis konten apa saja itu teman-teman yang mesti tidak harus berhadapan dengan kamera? Simak video ini selengkapnya teman-teman. Contoh konten yang tidak harus mesti tampil di depan kamera, yaitu yang pertama menggambar ataupun melukis teman-teman. Konten menggambar ataupun melukis ini kita tidak mesti harus tampil di depan kamera, bahkan tidak mesti harus merekam suara kita teman-teman. Konten ini rekomen dah buat teman-teman yang masih malu-malu kucing tampil di depan kamera ataupun yang masih belum percaya diri teman-teman. Apalagi teman-teman yang hobi menggambar ataupun melukis, konten ini tentunya rekomen banget dah. Konten menggambar ataupun melukis ini teman-teman banyak disukai dari berbagai belahan dunia. Jadi teman-teman gak mesti takut ataupun khawatir kontennya tidak ditonton. Nah, konten ini banyak diminati teman-teman, apalagi yang suka di bidang seni. Buat teman-teman yang tertarik dengan konten seperti ini, silahkan lihat konten-konten dari Drawholic teman-teman. Dia banyak mengunggah konten-konten seperti ini tanpa dia ada harus berbicara ataupun tampil di depan kamera teman-teman. Silahkan teman-teman lirik ke Drawholic. Nah, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Contoh yang kedua, jenis konten yang tanpa harus tampil di depan kamera, yaitu konten memasak teman-teman. Nah, konten memasak ini juga banyak yang meminatinya teman-teman, apalagi dari kaum wanita ya, biasanya yang suka memasak gitu ya teman-teman. Dalam konten memasak ini kita tidak mesti harus tampil di depan kamera teman-teman. Bahkan kalau kita ibaratnya masih canggung dalam berbicara gitu ya,
kita cukup membuat teks penjelasan saja di video kita, seperti itu teman-teman. Nah, saya lihat konten-konten seperti ini banyak diunggah dari konten-konten Puplopa teman-teman. Nah, buat teman-teman yang merasa tertarik gitu ataupun merasa pengen mencoba, silahkan lihat konten-konten dari Puplopa teman-teman. Dia banyak mengunggah konten-konten memasaknya. Menurut saya konten memasak ini tidak kalah tenarnya dengan konten-konten yang lain teman-teman. Nah, karena konten memasak ini dilihat ataupun banyak peminatnya, karena konten memasak ini peminatnya tidak dari Indonesia saja teman-teman. Konten memasak ini pasti diminati dari berbagai belahan dunia, karena kan di setiap negara pasti ada yang namanya memasak. Nah, jadi buat teman-teman yang hobi memasak, silahkan mencoba ini teman-teman. Kalau teman-teman ibaratnya masih sungkan ataupun masih malu-malu saat berhadapan dengan kamera, nah, konten memasak ini bisa buat alternatif gitu ya teman-teman, sembari latihan menunggu gitu ya teman-teman, ataupun sembari beradaptasi biar kita lama-lama bisa gitu ya teman-teman tampil di depan kamera. Contoh yang ketiga, jenis konten yang tidak mesti harus tampil di depan kamera, yaitu ada informasi ataupun berita teman-teman. Jadi kita merekam suatu kejadian apa bagaimana gitu ya, kita tidak mesti harus ada suara, cukup kita memberikan ibaratnya tulisan-tulisan ataupun teks dalam video tersebut untuk menjelaskan kejadian itu seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Nah, konten ini juga banyak yang menonton teman-teman, banyak yang meminatinya, apalagi info ataupun berita kita itu ibaratnya lagi viral, tapi bukan hoax gitu ya teman-teman. Tapi jangan membuat berita ataupun informasi yang hoax ya teman-teman, karena itu nggak boleh ya. Buat teman-teman yang merasa tertarik dengan konten seperti ini, silahkan melirik South China Morning Post teman-teman. Saya lihat konten-konten dia itu cuman berisikan teks-teks dalam menyampaikan berita dan informasi teman-teman, tanpa ada suara seperti itu. Nah, barangkali bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang menyukai konten seperti ini. Contoh yang keempat, jenis konten yang tidak mesti harus tampil di depan kamera, yaitu mainan teman-teman. Nah, konten mainan ini tidak mesti harus anak kecil yang membuat konten mainan teman-teman. Banyak juga saya lihat yang orang-orang dewasa membuat konten mainan teman-teman, dan banyak juga yang menontonnya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ibaratnya merasa tertarik dengan konten seperti ini, teman-teman bisa melirik konten-konten dari Room Miniatur teman-teman. Konten-konten dari Room Miniatur ini banyak bertema mainan anak-anak saja, dia cuma mereview-review doang. Nah, silakan teman-teman melihat konten-kontennya, barangkali bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk mengembangkan konten seperti ini. Contoh yang kelima, konten yang tidak mesti harus tampil di depan kamera, yaitu kuliner teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka dengan kuliner, konten ini bisa teman tekuni. Konten ini teman-teman tidak mesti harus di depan kamera, cukup dengan teman-teman menuliskan ibaratnya teks ataupun sedikit berbicara di dalam konten seperti ini teman-teman. Yang penting apa yang kita maksudkan tersampaikan. Konten seperti ini banyak juga yang menggemarinya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang merasa suka dengan konten seperti ini, silahkan lirik-lirik konten dari street food teman-teman. Nah, konten-konten dari street food ini kebanyakan seperti itu teman-teman, tanpa menunjukkan
wajahnya, cuman hanya berbicara dan dibarengi dengan penjelasan teks-teks seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi saya lihat banyak juga yang menyukainya teman-teman. Nah, barangkali bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Contoh yang keenam, jenis konten yang tidak mesti harus tampil di depan kamera, yaitu traveling teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka traveling, tidak mesti harus juga tampil di depan kamera. Konten ini juga banyak yang menyukainya teman-teman dari berbagai belahan dunia. Cukup teman-teman hanya dengan menjelaskan tempat itu seperti apa gitu ya, memperlihatkan tempat itu seperti apa, keindahan-keindahannya seperti itu ya teman-teman, tanpa harus teman-teman harus tampil di depan kamera. Bahkan tak mesti harus bersuara juga teman-teman, cukup dengan menggunakan teks saja di dalam video. Yang penting orang paham itu di mana tempatnya gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang merasa tertarik membuat konten seperti ini, atau buat teman-teman yang suka traveling, bisa melirik-lirik channelnya Let's Travel teman-teman. Saya lihat konten-konten Let's Travel itu cuma seperti itu ya teman-teman. Dia nggak ada berbicara, malah dia cuma mempost suatu tempat, terus dia membuat keterangan-keterangannya dengan teks seperti itu ya teman-teman. Contoh yang ketujuh, konten yang tidak mesti harus tampil di depan kamera, yaitu apa yang sedang kita lakukan teman-teman. Nah, kalau bahasa kerennya do it yourself gitu ya teman-teman, itu bahasa kerennya. Jadi konten kita itu apa yang sedang kita lakukan, ibaratnya sedang menyapu gitu ya, sedang menulis gitu ya teman-teman. Kita cuma memperlihatkan apa yang sedang kita lakukan itu, tanpa kita harus tampil di depan kamera. Cukup kita dibantu dengan berbicara saja. Jadi sedang apa kita gitu ya teman-teman. Konten seperti ini juga banyak yang meminatinya teman-teman, dan banyak juga yang menontonnya. Buat teman-teman yang suka ataupun berminat membuat konten seperti ini, teman-teman bisa melirik channelnya Devita Lesmana teman-teman. Saya lihat banyak konten-kontennya itu yang berisikan konten do it yourself gitu ya teman-teman, ataupun apa yang sedang kita lakukan. Nah, barangkali bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Contoh yang kedelapan, jenis konten yang tidak mesti harus tampil di depan kamera, yaitu unboxing teman-teman. Buat teman-teman yang suka unboxing ataupun suka dengan membeli barang-barang baru, konten ini rekomen banget teman-teman. Karena dalam konten unboxing ini kita juga tidak mesti harus tampil di depan kamera, cukup dengan suara saja teman-teman. Kita menjelaskan apa yang sedang kita unboxing tersebut gitu ya teman-teman. Dan buat konten-konten unboxing ini sendiri banyak yang meminatinya juga teman-teman. Nah, buat teman-teman yang merasa tertarik dengan konten-konten unboxing seperti ini, teman-teman bisa melirik channelnya Gadget LN teman-teman. Saya lihat kontennya itu cuman unboxing saja. Kebanyakan kontennya itu tidak menampilkan dirinya, cuman cukup dengan berbicara saja teman-teman. Nah, silahkan lihat lirik ke channelnya Gadget LN ya teman-teman. Nah, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Itulah beberapa jenis konten yang tidak mesti harus tampil di depan kamera teman-teman. Dan konten-konten tersebut juga banyak yang menyukainya, bahkan menggemarinya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih canggung di depan kamera ataupun masih malu-malu kucing di depan kamera, bisa menerapkan contoh konten-konten tersebut teman-teman. Silahkan teman-teman pilih sesuai selera gitu ya teman-teman, ataupun sesuai keinginan teman-teman, konten yang seperti apa diantara jenis konten yang 8 tadi ya teman-teman. Nah, masih banyak lagi sih sebenarnya konten-konten yang mesti harus tampil di depan kamera. Nah, sebagai contoh cukup yang 8 itu saja teman-teman. Semoga menjadi
pilihan inspirasi buat teman-teman untuk terus berkarya, sembari melatih dirinya untuk terbiasa tampil di depan kamera, teman-teman. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya, teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan bantu support channel ini, teman-teman, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video terbarunya, teman-teman. Nah, silahkan di subscribe, di like, di share, di komen, teman-teman. Usahakan komennya yang membangun ya, teman-teman. Nah, cukup sekian video kali ini ya, teman-teman. Kita berjumpa di video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.